Di dalam salah satu hadis, orang-orang yang disiksa di kubur itu, pertama ya, pertama diperlihatkan tempatnya nanti di neraka seperti apa. Cuma dilihatin doang, itu pun udah stresnya luar biasa dia. Di videoin. Enggak. Kok di videoin? Kok di videoin? Jangan salah loh, konsep pahala dan siksa. Lihat ya, kata Rasul ya. Yang paling sulit jadi pemimpin, yang paling sulit adalah jadi pemimpin. Karena pemimpin itu akan nanggung semua orang-orang di bawahnya. Itu, ingat ya, gue selalu di setiap ternyata berarti banyak banget yang gue ngomong tuh ajaran-ajaran Islam. Hidayah versi buku. Iya, lebih menakutkan ya. Lebih menakutkan, lebih masuk akal. Oh iya? Iya enggak, makanya belatung segala macam tuh masih Ada bisa memang. mungkin. Itu serem, itu serem. Tapi ketika udah jadi sinetron, tahu-tahu masuk molen semen. Iya, jadi meme. Nah, itu akhirnya kan jadi meme tuh. Itu udah aneh tuh bentuk-bentuk azab ya. Tapi kayaknya yang hidayah masuk semen itu hidayah terbaru. Di kepala lu, ketika manusia mati, dia akan kemana? Itu dulu deh. Gila, memang dia pintar banget ya nyederhanain masalah ya. Apakah langsung iri hilang gua gitu aja? Atau ada kehidupan lain menurut lu gimana? Iya. Setelah manusia mati, Atau apa apa? reinkarnasi? Apa udah gelap aja? Berarti kalau misalnya Saya nanya. Ya gimana? kalau misalnya dalam Kristen itu langsung ke atas. Atas mana? Atap rumah. Nggak ke surga atau ke neraka. Tapi berarti kalau misalnya Islam di kuburan dulu, Iya. baru naik. Iya. Oh, berapa lama? Nah, itu Ya kan? itu pertanyaan bagus. 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 Bagus loh. Sampai kapan? Sampai naik ke atas. Nah, Iya. siapa yang nentuin? Nah, sampai hari kiamat, hari berbangkit. Hari kiamat literally artinya hari berbangkit. Berbangkit dari mana? Dari kubur. Semua dibangkitkan oleh Allah dari kubur. Oh, jadi semua setan-setan tuh ada di dalam kubur. Setan. Kok jadi setan? Kok jadi setan? Kita kan lagi bahas arwah. Iya, roh-roh. Roh. Jadi gini kita. ya. Pertama kita nggak bicara, kita harus disclaimer dulu, kita nggak bicara lokasi fisik. Oke. Kita bicara lokasi yang tidak fisik. Nah, berarti kalau dikatakan apakah di dalam kubur, jawabannya antara iya dan tidak. Kalau kuburan tuh adalah lokasi fisik, jawabannya tidak. Karena kalau ada di situ kita gali, ada di situ dong nanti dia. Iya, nanti kita Ya kan? bisa ngelihat, oh lagi disiksa nih. Iya benar. nih, Tapi nggak kan gitu ada. juga. Tapi kalau di lokasi non fisik, namanya kubur, itu betul. Oh. Namanya alam barzakh. Apa? Alam barzakh. Kalau di Barzakh. barzakh. Itu maksudnya BARZAKH, barzakh. itu maksudnya Alam selain yang isinya kuburan. isi ruang tunggu. Ruang tunggu. Jadi gini, manusia setelah mereka meninggal, itu mereka di alam barzakh dulu. Ya, Menunggu sampai kiamat. kiamat. Setelah kiamat, baru semua dikumpulkan di tempat yang namanya padang mahsyar. Nah, Disitulah dosa lu, pahala lu semua dihitung. ya. Anjir, ini gue baru tahu loh, jujur loh. Ya itu. Bingung kan lu? Kenapa Raymond jadi cosplay parent sih? Nggak, ini gue beneran baru tahu. Iya, Ini kan iya, iya, ini itu kan konsepnya konsepnya. gitu. Iya. Gue lagi belajar Islam nih ya. Iya, iya. Berarti semua yang meninggal selama berapa ribu tahun lalu itu belum di surga, belum di neraka. Masih di alam. Sama sekali. Jadi nggak ada. adik-adik inilah perlunya Anda tidak skip pesantren kilat ya. Ini di Sanlat nih. Di Sanlat. Dia nggak ada Sanlat Iya, iya, dulu dia nggak ada sanlat. Lu kan di mana? Sekolah mana? Sekolah Tunas Kristen. Muda. Tunas bangsa. Tunas Bangsa. Oh ya, sorry. Iya. Jangan skip pesantren kilat Iya. ya. Oke. Ya, jadi Gimana, semua, gimana? semua yang meninggal sekarang, bahkan di zaman nabi-nabi sebelumnya belum ada yang di padang mahsyar. Iya. Semua menunggu di alam barzakh. Nah, tergantung berapa lamanya. Ada yang bilang 1000 tahun, ada yang Iya. 2000 tahun, tergantung kita matinya kapan. Kalau kita mati hari ini besok kiamat ya berarti cuma sehari. Oh, loh, berarti alam barzakh. Iya. Barzakh. 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 Itu kuburan. Bukan. Oh, siksa kubur. Siksa kuburnya di mana? Siksa Kenapa kubur. disebut siksa kubur? Karena Iya. fisiknya ada di kuburan. Iya. Tapi alam barzakh itu Bukan tidak fisik. literally ada di kuburannya. Tapi disiksanya di alam barzakh. Iya. Di alam barzakh. Oh, langsung disiksa. Belum Disiksa. neraka, belum surga, tapi udah disiksa. Belum, udah disiksa. Oh, Jadi- tapi kalau ada hal baik, kenikmatannya juga. Betul. Jadi siksa dan kenikmatan itu preview sebelum nyampe ke tempat yang sebenarnya. Teaser lah. Teaser. Teaser. Oh, berarti nggak separah kalau misalnya di neraka beneran. Nggak separah. Lebih Contohnya parah diapain? lagi nanti. Contohnya ya, di dalam salah satu hadis, orang-orang yang disiksa di kubur itu, pertama ya, pertama diperlihatkan tempatnya nanti di neraka seperti apa. Cuma dilihatin doang, itu pun udah stresnya luar biasa dia. Di videoin. Enggak. Kok di videoin? Kok di videoin? Ya maksudnya kayak dia. Ini by the way,
Lo harus serius ini kenapa? Soalnya menguji kesabaran kita dapat pahala. Iya, nggak apa-apa. Ini puasa nih, pagi-pagi Nggak, lagi maksudnya puasa. kayak- Kalau Feren aja bisa aku jelasin, berarti aku bisa menjelaskan seluruh Indonesia. Makanya di Feren. Iya. Enggak, maksudnya dikasih rekaman gitu loh. Bukan maksudnya di preview di teaser tuh maksudnya nih udah ditiksa sisa tipis-tipis loh. Iya. Oh. Iya. Oh. Diperlihatkan dan disisa tipis-tipis. Iya, heeh. Bukan nggak pakai video literally ini ditonton tuh nanti neraka kayak gitu. Nanti kamu digituin nggak yang gitu. Oh gini deh, kalau kita bahas kenikmatannya dulu ya. Tapi kalau orang-orang yang baik di dunia, dia juga akan diperlihatkan tempatnya nanti di surga kayak apa. Contoh gini, Feren mau diajak sama Raymond misalnya ya, yuk semua timku pergi ke Jepang misalnya. Udah dilihat tuh kita kan pergi ke sini, udah seneng belum? Udah. Bahkan sebelum pergi udah seneng kan. Tapi kalau misalnya kita diperlihatkan yang jelek-jelek, yang ngeri-ngeri, kita bakal disiksa. Sebelum disiksa aja kita udah ngeri sendiri. Iya, karena mental duluan. Tapi di alam itu dibagi dua nggak? Yang baik sama yang jahat gitu. Yang baik sama yang jahat tayangannya berbeda. Tapi maksudnya di dalam satu ruangan. Masing-masing. Masing-masing. Alam barzah masing-masing. Iya, itu nggak ada bareng-bareng. Lu nggak punya teman. Iya. Baru lu akan dikumpulkan tuh di padang mahsyar itu. Tapi Betul. itu pun nggak ada yang peduli satu sama lain. Iya. Karena orang pada khawatir dengan dirinya sendiri kan. Udah ustadz dia, serius. Kamu ustadz ya? Enggak. Serem banget nih gue nih. Gini. Nanti. Kata lu dia jin, sekarang kata Oh, lu iya, dia sekarang ustadz. Yang menyamar jadi ustadz. Tapi jin kan Bisa, pinter nggak sih? bisa. Bisa itu Ah, bisa. Kayaknya itu paling cocok deskripsinya Iya. dia. Makasih ya. Tapi itu kan sebenarnya balik lagi kayak yang lu nanya kemarin kan. Gue sendiri juga sebenarnya nggak bisa jawab. Nggak. Tapi mama dari dulu ngajarin konsep pahala gitu. Iya. Pahala kan yang selalu universal konsep yang dipahami sama semua umat muslim. Ya. Iya. Kita berbuat baik, kita dapat pahala. Itu kan kayak hitung-hitungannya kita nanti di Alam masyar. barzah dan kiamat dan hereafter Iya. lah. bahwa kita bakal diukur Iya. kebaikan sama kejahatan kita Iya. gitu loh. Jadi konsep pahala itu sebenarnya diciptakan sama siapa? Oke, jadi gini. Pertama konsep pahala dan siksa. Jadi pahala lawannya juga siksa. Jadi betul tadi pahala kubur ya. Pahala kubur. Ya, jadi pahala sama siksa itu adalah sebuah konsep yang saling melengkapi. Karena kenapa? Karena gini. Menurutku konsekuensi daripada segala sesuatu yang ketidakadilan di dunia injustice kita pernah bahas adalah ada hereafter. Kan kita udah bahas escape from injustice ya. Nah, jadi kita bahas ketika escape from injustice bahwasanya injustice di dunia itu nggak semua kebayar di dunia. Maka ketika nggak kebayar di dunia ada konsep kemudian hereafter. Ada konsep pembayaran nanti setelah kita mati. Yaitu adalah kemudian ada konsep pahala tadi itu. Maka pahala bisa kita katakan currency ketika di akhirat, Nah, ketika itu, bukan di kayak dunia. jelas. Currency-nya Mata itu. uangnya, Mata uangnya. Jadi gampangnya gini, kalau ada sesuatu yang kita rasakan nggak enak ketika kita di dunia dan kita lakukan itu karena kebaikan, itu langsung di-convert jadi currency-nya di akhirat. Pahala itu. Contoh misalnya ya, kita lagi puasa nih sekarang. Ada perkara-perkara yang halal kita tinggalin, kita nggak makan. Istri kita yang halal kita juga nggak sentuh karena di bulan puasa ya. Nah itu kemudian kita kan rasanya kan nggak nyaman ya. Nah itu di-convert jadi pahala. Kenapa? Karena kita lakukan untuk Allah. Kita nolongin orang dan kita keluar duit ketika nolongin orang. Tapi kemudian ketika dia cuma di dunia berkata, makasih ya mas, udah nolongin aku. Tapi yang kita lakukan itu, yang kita hilang itu di-convert kemudian jadi pahala. Semua yang kayak gitu itu namanya pahala tuh. Tapi kenapa orang berlomba-lomba kayak cari pahala gitu loh? Kenapa ngelakuinnya nggak tulus aja? Paham gak sih? Nah, ya, gua ngerti. Itu bagus. Itu bagus. pertanyaannya. Itu bagus. Soalnya kalau misalnya di Kristenis, tahu kayak kita ngelakuin memang untuk Tuhan gitu loh. Jadi nggak ada yang hitung-hitungan itu terus ya. Tapi kan di Kristen juga ada surga kan? Ada surga neraka kan? Ada. Ada kan? Iya nggak apa-apa. Emang nggak tahu. Enggak, lu bukan mahram jadi nggak boleh pegang-pegang. Yang jauh ya, buntung. Batal puasa. Itu langsung paling Iya. pasarnya. Jadi gini, di surga di Kristen juga ada surga neraka kan? Ada. Yesus sekarang ada di mana? Surga. Surga. Berarti surga juga ada kan? Iya. Nah, berarti di surga tuh ada apa tuh kalau di Kristen? Ada Yesus. Selain ada Yesus? Ayo lo. Selain ada Yesus, ada malaikat. Ada malaikat. Selain itu kenikmatannya apa kalau di surga? Belum pernah ke sana sih Ustaz. Nah, nggak pernah dikasih tahu di Bible. Oh. Ketahuan gak baca deh. Hati-hati lu dilihat sama pendeta lo. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini ya. Kristen scam aja. Nggak tahu apa-apa. Oke, jadi gini. Jadi surga itu ada karena orang ada banyak level-levelnya.
Contoh misalnya kayak gini ya, ketika aku lagi ngajarin anak kecil, aku nggak bisa ngajarin dia bahwa berbuatlah ini karena ini adalah kamu. This is identifying you. Itu aku bisa bilang begitu. Aku cuma bisa bilang begini, kalau kamu nanti hafal Quran gitu kan ya, kalau kamu hafal 1 juz, Abi beli ini ya yang kamu suka. Ya. Nah maka dia bilang, benar nih Bi, benar. Maka dia semangat menghafalkan Quran karena ada rewards. Bukankah pahala juga rewards kan gitu kan ya? Iya, benar. Tapi ketika dia sudah gede, misalnya contoh dia sudah SMP atau SMA, aku nggak bisa menggunakan yang sama lagi. Karena begitu kemudian aku bilang, nanti Pak Abi beliin sepeda ya, dia bilang, sudah punya sepeda. Apalagi ketika dia udah kerja, aku bilang nanti Abi beliin ini ya, dia bilang apa? Gue bisa beli sendiri. Maka harus ada nilai lagi yang di atas itu. Apa nilai yang di atas itu? Berbuatlah ini karena dengan berbuat ini bisa bermanfaat buat orang lain. Kamu nolongin orang loh sebenarnya. Misalnya contoh, kalau kamu sedekah, kamu nolongin orang loh. Berarti bukan karena pahala lagi, tapi karena dia lihat dia bisa nolongin orang-orang lain. Tapi lebih atas lagi, bahwasanya aku nggak peduli, this is me. Adalah aku orang yang sangat pemurah. Adalah aku orang yang ngafalin Quran. Adalah aku orang yang pembelajar. Dulu kita belajar disuruh kan? Sekarang kita belajar disuruh nggak? Enggak, berarti ada motivasi yang berbeda-beda. Ada orang termotivasi karena pahala and it's okay. Ada orang termotivasi karena misalnya dia pengen, aku nggak peduli, yang penting aku ridhonya Allah. Yang paling penting aku nggak dapat pahala, yang penting ridhonya Allah. By the way, kalau Allah ridho, surga tuh dapat walaupun mungkin pahala kita kurang. Atau kalau kita diridhoi oleh Allah, kita akan dapat surga kita nggak akan masuk neraka walaupun kita banyak dosa. Gitu kan ya. Berarti ridho Allah itu yang menentukan. Nah yang penting Allah ridho. Ridho itu apa? Gak tahu ini mau nanya. Ridho itu rela. Ridho itu bukan rela. Apa ridho tuh ya? Ridho tuh aku apa ya? Ridho tuh apa ya? Ridho tuh kayak semacam ridho Allah kan maksudnya. Ridho Allah tuh kayak ikhlas memberi izin membeli segalanya gitu loh. Apa ya? Menerima. Menerima. Aku rela. Contoh misalnya aku bilang, aku ridho kalau andaikan Raymond jadi ustadz. Nah, Aku suka, aku menerima, aku rela, aku demen, ya itulah, itu ridho. Itu memang agak sulit sih, mendukung dan nah, ridho Allah itu bisa jadi kemudian yang orang capai bukan lagi pahala lagi, tapi sudah ridho Allah. Lebih jauh lagi mungkin dia mengatakan, ya this is me, ini adalah aku nggak perlu motivasi apapun, aku akan melakukan itu. Nah maka agama itu mencapai ke titik tertinggi itu, ridho Allah dalam bentuk ini aku. Ridho Allah itu udah paling tinggi. Udah paling tinggi. Kalau bentuknya this is me. This is me. Artinya kita benar-benar melakukan itu karena Allah dan benar-benar bebas daripada niatan-niatan yang lain. Tapi kalau misalnya pahala chasers nih, pahala hunters yang belum ridho, dia ngelakuin karena dia tahu ini bukan karena ridho Allah. Bahkan mungkin ngejar pahala karena fear. Iya, fear and hope. Lebih kalau misalnya lebih ke fear berarti takut neraka. Takut neraka aja gitu. Itu juga jadi gini, menariknya adalah di dalam Islam ada kata-kata begini, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang-orang yang takut dengan Allah. Dia cuma punya takut, dia nggak berharap surga. Dia cuma takut banget sama Allah, jannatan, ada 2 surga bagi orang yang takut sama Allah. Ada satu ayat lagi, wa min dunihima jannatan, selain 2 surga itu ada 2 surga lagi yang bagi yang takut pada Allah. Berarti total ada 4 jenis surga bagi orang yang takut sama Allah. Modal takut aja tuh balasannya udah surga. 4 surga. Tapi Stat, gini, saya tuh dulu suka mikir nih, Ya. umat muslim kalau nggak dikasih tahu konsep pahala, Ya. apakah mereka akan mencintai Allah? Saya tuh suka mikir gitu. Betul. Nah, itu pertanyaan sufi tuh. Jika surga dan neraka nggak ada, kita mau nggak beribadah? Iya. Gitu kan ya? Jawabannya apa? Jawabannya adalah kalaupun sekarang aku nggak peduli dengan surga dan neraka. Aku beribadah karena aku pengen ridho Allah. Itu yang paling tinggi. Nah, itu yang saya ajarkan ke anak saya, Stat. Jadi saya tuh nggak pernah ngajarin, Ya. nanti masuk neraka kalau nggak sholat, nanti dapat pahala. Karena kan saya tuh ngerasa itu terlalu transaksional kan. Betul, transaksional. Akhirnya saya itu, ayo kita sholat. Karena apa? Karena kita cinta sama Allah. Udah, saya tanamin itu dulu. Nantinya setelah dia melakukan itu karena dia suka kan, pada akhirnya nanti ketika dia udah sadar konsep surga surga dosa neraka, pahalanya itu udah bukan sesuatu yang penting, menggerakkan dia. Iya, Karena betul. pada basicnya dia udah cinta duluan sama Allahnya. Saya merasa gitu harus saya mengajarkan. Berarti itu level anak tinggi ya. udah. Karena level paling awal orang memang transaksional. Orang memang aku berbuat apa aku dapat apa. Gitu loh. Nah, agama menyediakan juga versi itunya, versi yang ibaratnya ya yang versi newbie lah. Nah, versi pro-nya dia sudah nggak transaksional lagi karena waktu itu agama-agama yang lain pada di zaman itu, misalnya kayak di Mesir, misalnya dewa-dewa dan segala macam, atau di Yunani itu transaksional banget. Aku buat begini, kamu dapat aku dapat apa? Gitu. Kalau aku bisa mempersembahkan ini, aku harusnya dapat ini dong, gitu maksudnya. Nah, di Islam nggak gitu. Tapi itu tuh emang itu di konsep bisnis juga berlaku. Ya. Ingat nggak waktu itu kita ngebahas tentang konsep carrot and stick. Apa? Carrot and stick. Carrot and stick. Oke, kan? stick and Paling basic carrot. tuh.
Karena itu dari basisnya psikologi manusia. Iya, rewards and punishment. Rewards and punishment itu dari dua emosi yang paling kuat, fear and hope. Selalu pasti ada kontrasnya. Dan lebih kuat fear daripada hope. Jauh lebih kuat fear daripada hope. Iya. Sebenarnya ada juga nanti bakal panjang, lebih kuat kegelapan daripada keterangan. Betul. Gelap selalu ada. Dark force. Iya, gelap itu selalu ada dan gelap cuma nggak ada kalau terang itu ada, tapi gelap tetap ada. Bingung kan lu? Nah itu basically tetap kayak gitu lah, carrot and stick gitu loh. Cuma ada orang-orang tertentu dia kayak gini, carrot and stick itu biasanya dilakuin untuk level karyawan. Iya. Dan yang di bawah. Betul. Ini analoginya sistem pahala nih, orang hitung-hitungan dan lain-lain yang nggak terlalu, yang taraf berpikirnya kurang tinggi. Iya. Tumben lu ngomong agak sopan. Ya, nah, aman. Gue udah sopan sekarang. Itu yang pernah kita bahas kan. Ini udah puasa tanggal berapa nih? Itu udah tanggal 6. Tanggal 6. Jadi yang udah halus ya. Udah halus. Yang kita bahas kemarin bahwasanya aturan itu adalah untuk orang-orang yang paling rendah dalam sebuah society. Aturan ritual, benar, transaksional yang gampang diikutin. Yeah. Nah, kalau untuk orang-orang yang di atas, owner, business owner, enggak, mereka ngelakuin itu bukan gara-gara ada aturan carrot and stick gitu loh. Contoh ya, masuk kantor jam 8. Itu untuk karyawan. Ya, kalau dia sudah level owner, dia nggak akan datang jam 8. Dia akan datang jam 7 atau jam 6. Bapakku bilang, semakin tinggi jabatanmu di satu perusahaan, berarti kamu harus datang yang paling pagi dan pulang yang paling malam. Kenapa? Karena kamu di atas, level manajemen tingkat atas. Tapi contoh ciri karyawan adalah dia selalu tenggo. Datang jam 8, pulang jam 5, jam 5. Dia nggak mau go extra miles. Dan siapa yang ngatur owner? Coba, kenapa sampai owner bisa datang lebih pagi, pulang lebih malam? Siapa yang ngatur dia? Dirinya sendiri. Karena dari ridho. Make sense sih sebenarnya kayak gitu. Kalau buat bisnis misalnya karena itu purpose dia mencari ridho gua gitu misalnya. There is me gitu misalnya. Ya, this is me bisa. Dia mencari ridho Allah atau this is me tadi. Ini adalah aku. Dia mengartikan karena masa aku yang punya perusahaan atau yang di atas manajemen gak lebih peduli daripada orang. Kalau aku datang lebih awal, aku bisa tahu apa yang terjadi sebelum karyawanku terjadi. Makanya ciri-ciri pemimpin kan kalau lapar dia duluan, kalau kenyang dia terakhir. Nah kalau di Indonesia nggak gitu, gitu kan ya. Lapar dia nggak pernah, kenyang terus, itu kan ya. Dan konsep di Indonesia tuh bagus memang, karena perwakilan. Contoh ya, Dewan Perwakilan Rakyat ya misalnya ya. Dewan Perwakilan, dia tuh mewakili kita untuk seneng, sehingga kita nggak perlu seneng lagi. Ngerti nggak? Sabar, tanya dulu, dia ngerti nggak? Dan dia nanti akan mewakili kita. Dia kayak gemuk-gemuk. Udah. Yang itu. Kayak kasih tau. Gimana? Wah, udah lanjut. Tapi iya. Ini kita lagi bahas Dewan Perwakilan Rakyat loh. Bukan membahas dia. Ini membahas Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, makanya kan kita lagi bahas Dewan Perwakilan Rakyat nih. Tiba-tiba doi nyambungnya ke yang dipilih rakyat. Iya, makanya. Yang gemuk itu langsung. Nah, jadi artinya kalau mereka sekarang mewakili kita untuk senang, kan dia mewakili rakyat senang. Berarti rakyat nggak usah senang lagi. Dia mewakili rakyat makan. Rakyat nggak usah makan lagi. Nah, besok nanti yang kayak gini-gini dia mewakili kita disiksa. Kita nggak disiksa. Hah? Iya. Konsep siksa kubur. Konsep siksa, jangan salah loh, konsep pahala dan siksa. Lihat ya, kata Rasul ya. Yang paling sulit jadi pemimpin, yang paling sulit adalah jadi pemimpin. Karena pemimpin itu akan nanggung semua orang-orang di bawahnya. Itu, ingat ya, gue selalu di setiap ternyata berarti banyak banget yang gue ngomong tuh ajaran-ajaran Islam. Itu maksud gue. The concept of leadership, apapun yang salah di bawah, apapun itu, mau dia nyolong itu salah lo. Karena punya pertanggungjawabannya. Karena ikan busuk dari ikan busuk dari pasarnya. Bagus. Sabar, gue penasaran jawabannya. Busuk dari ikan busuk dari dari kapan? Di laut. Di laut. Lautnya kan kotor, banyak sampah. Itu kan maksudnya. Ikan nggak pernah busuk di laut. Oh iya ya. Selama di laut. Yang dari laut. Iya. Make sense. Ikan busuk dari mana? Dari pasar. Karena ya Mustafa dari pasar. Islamisme ada abu. Gak salah. Misalnya ditinggal berapa lama. Gak salah. Iya. Aku mau kasih tahu ya, orang-orang kayak Feren ini memang harus dapat cowok yang baik. Ini kita harus beralih ke masalah rumah tangga ya. Karena kalau dia nggak dapet cowok yang baik, kesian kalau nggak dapet cowok yang baik. Betul. Karena polos banget ya. Polos banget. Iya. Yang mau daftar tolong tulis di kolom komen. Kristen only. Perlu yang seiman atau enggak? Kristen only. Kristen only. Lu kan acara Islam nih. Iya. Gimana sih lu?
99% Islam. Terus lu bilang Kristen only ya udah nih. Ngomong di acara Islam. Berharap di 1% itu. Masih ada Buddha. Kenapa lu nggak yang lebih muda aja? Lu yang lebih muda kan yang nontonnya 99% adalah kenapa nggak lu Muslim. menyesuaikan ke penonton? Iya, Oke, lanjut disiksa. Enggak, tapi aku penasaran yang ikan siksa. busuk dari Pasar katanya. bukan, ikan busuk dari kepala. Kepala dari lo, busuk. Berarti pemimpin itu bertanggung jawab atas semua orang. Artinya kenapa tadi, misalnya contoh ya, kenapa orang-orang di Indonesia ada pemimpin? Karena mereka nggak yakin dengan siksa kubur dan nggak yakin dengan akhirat. Kalau mereka yakin dengan akhirat, mereka ngeri banget. Contoh ya, Umar bilang begini. Umar bin Khattab itu salah satu pemimpin yang pernah bilang begini. Aku tuh nggak bisa tidur setiap hari karena aku khawatir. Aku tinggal di Madinah sekarang, kata Umar itu. Tapi aku khawatir kalau ada jalan yang kemudian bolong sehingga keledai itu terperosok di jalan itu di Baghdad, di Irak. Bayangin, tempat yang jauh dia khawatir. Dia akan ditanyai oleh Allah ketika ada keledai yang terperosok jatuh gara-gara ada jalan berlubang. Coba bayangin ya, ada keledai yang jatuh, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau dia nggak bisa bertanggung jawab, dia dapat siksa dari Allah gara-gara jadi pemimpin. Berarti pemimpin nanggung dosa 275 rakyat Indonesia kalau di Indonesia. Bayangin loh kalau 275 semuanya minta haknya. Kami punya hak daripada bensin misalnya. Kenapa diambil? Itu ditanya kepada siapa? Pemimpin. Serem kan, jadi pemimpin tuh serem. Makanya di Islam pada nggak mau jadi pemimpin. Kalau yang tahu konsekuensinya. Contoh ya, lihat pas sholat tuh. Kamu aja, enggak kamu aja, nah, kamu aja, enggak kamu aja. Kenapa? Karena jadi imam itu tanggung jawab seluruh yang di belakangnya tuh. Oh, maksudnya kalau misalnya ada yang nggak sholat, kena siksa kubur. Bukan yang sholat. Bukan nggak sholat, bukan. Kalau jelasin, Koy, gimana? Rangkai kata-katamu yang bagus itu. Pantes dia ngajak lo. Bukan nggak sholat. Dia Bukan. bisa Kalau nggak sholat ya udah urusan masing-masing. Iya. Tapi ketika di sholat itu, ketika lu jadi imam. Kalau terjadi misalnya bacaan lu salah, tidak ada yang ngoreksi segala macem, belakang lu kan ikut salah semua nih, mau lu nih. Nah itu yang bertanggung jawab sebagai imam. Gerakan lu salah. Begitu. Berarti cuma digerakkan sama bacaan. Enggak, semuanya. Semuanya. Misalnya lu imamin 1000 nih sholat bareng nih. Terus lu salah, 1000-nya ikut salah, 1000-nya tuh jadi lu yang tanggung. Lu bertanggung jawab atas kesalahan 1000 orang maksudnya itu. salah itu salah ngapain? Apaan aja gerakan, bacaan. Misalnya gerakannya salah. Tapi kalau misalnya dia nggak sholat, kalau nggak sholat itu udah urusan masing-masing kan dia nggak ikut di sholat itu berarti. salah. Maksudnya di dalam sholat itu cuman dia kayak Iya di dalam sholat itu. Niatnya beda. Iya. Cuma cosplay sholat. iya cosplay, dia main HP misalnya. Nah jelasin. Nah kalau udah main HP itu udah tanggung jawab dia sendiri karena kan dia udah memutuskan diri gue nggak akan ikut imam ini, udah gitu kan. Tapi selama dia buat ikut. orang-orang yang ikut sholat karena dia udah percaya, oke, gue percayakan sholat gue kali ini ke imam itu. Nah si imam itu jadi bertanggung jawab atas kesalahan orang-orang ini. Tapi kalau yang udah dari awal main HP aja, ya itu udah tanggung jawab si main HP. Nah, contoh misalnya ada pemimpin yang bilang misalnya endasmu misalnya ya. Lalu anak-anak denger tuh. Itu siapa? Nggak tahu. Iya bagus. Misalnya. Nah, terus ada Enggak udah ada anak-anak denger tuh. Terus anak-anak semua bilang dasmu kemana-mana. Nah itu dosa siapa tuh? Oh pemimpinnya. Nah, bagus. Itu susahnya jadi pemimpin. Maka sebenarnya kayak kita nih ya, kita tuh berpotensi mendapatkan transferan pahala daripada orang-orang yang jahat, yang menzolimi kita. Karena kata Rasul begini, nanti di hari kiamat ada orang-orang datang dengan pahala yang sangat banyak, bertumpuk-tumpuk pahalanya. Terus kemudian ketika dia datang, dia bawa pahala banyak, ada orang datang ke dia terus bilang gini, ya Allah dulu dia menzolimi aku di dunia. Pertalat jadi pertamax misalnya. Nah, itu kan zolim tuh. Diambil pahalanya untuk orang ini. Dikasih orang ini. Orang ini yang dikit pahalanya jadi tambah gara-gara dizolimi doang. Ada yang kemudian fitnah ngomongin gitu. Dan segala macam ditambah tuh. Nah, lama-lama pahalanya habis nih, gak punya pahala lagi. Masih ada orang yang ngantri. Karena 275 juta orang tuh yang ngantri kan ya. Nah, terus ada orang yang ngantri. Lah, gimana nih gak ada yang diambil lagi? Maka kata Allah, ambilkan dosa orang-orang yang ngantri itu, tumpukkan kepada dosa dia. Oh, tuker tambah. Iya. Jadinya apa? Rugi nggak nih orang? Pahala tuh bisa habis. Bisa. Di akhirat bisa habis. Gimana cara taunya kita pahala kita habis? Jadi lu hitung. Biasanya di buku nih lu catat. Tapi kita kan nggak nyatet. Karena kita kan ngapain kita nyatet? Lebih baik kita lupakan. Kalau nanti kita nyatet pahala kita jadi orang yang transaksional dong.
Duh, tapi bukannya yang tingkat paling awal transaksional dulu. Nah, tapi kan kita pengen naik. Oh. Ya kan? Tingkat terbawah. Seharusnya kita nggak berhenti di sini. Iya. Nah, biarin aja yang super ngitung, yang cepat ngitungnya siapa? Malaikat. Yang super cepat ngitungnya Allah, yang cepat ngitungnya udah serahin aja. Lagi pula ada pahala-pahala yang kita nggak tahu. Contoh ya, nih Ray puasa di bulan Ramadan. Puasanya berapa banyak coba? Masa 1? 2. Enggak juga. Kata Allah apa? Puasa aku yang akan balas dan nggak ada batasnya. Oh ya? Iya. Berarti yang Pertamina kalau misalnya dia puasa, Nah, itu tadi yang dia bawa pahala banyak tadi. Nah, itu. katanya nggak ada habisnya. Nah, tapi Bisa habis. hitungan nggak ada habisnya kalau benar-benar ikhlas kepada Allah. Nggak ada habisnya. Tapi siapa yang tahu ikhlasnya? Nah, mendingan kita nggak usah hitung. Itu maksudnya. Biar Allah aja yang hitung. Tapi berarti daripada lu ngitung, mending memastikan lu berbuat baik setiap hari. Iya. Agar pahala lu yang udah lu kumpulkan ini tidak dibagiin ke orang-orang yang udah lu Nah, sakiti. lu sudah zolimin siapa tuh coba? Zolimin tuh apa? Menyakiti. Lu nelpon mak lu nggak setiap saat? Ih, kapan terakhir lu ke telepon mak lu? Kemarin barusan pulang Surabaya. Oh, selain itu nggak pernah telepon? Chat sih biasanya. Chat. Oh ya, berarti bagus. Ya, Itu oke, termasuk. Itu dapat tuh padahal pahala. Dapat Emang padahal. dia- Tapi Al-Quran belum ada bisa tulisannya. kepake nih pahalanya nih. Tahu dari mana? Kamu kan jin. Gak ngerti pahala. Iya, Ustaz, Pak. tapi aku lebih penasaran bahas tentang disiksa itu kayak diapain. Soalnya aku yakin pasti netizen suka Nanya ya. Iya sih. bener sih, bener, Memang, bener. tapi semakin disiksa semakin bagus. Oke. Semakin disiksa semakin Bukan, bagus. maksudnya kayak penggambarannya. Oh iya. Jadi gini ya. Iya nggak? Aku tahu sih memang taraf berpikir orang Indonesia mungkin masih di titik itu ya. Makanya film-film kayak Hidayah itu masih laku Iya, gitu kan ya. suka dulu. Dan Tapi itu bagus banget. Kayak sasarannya nggak ke dia deh sebenarnya deh. Market kita nih orang-orang Islam nih. Enggak ya, aku salah fokus dan itu bagus Dan banget. itu bagus banget. Sebentar, lu pernah nonton film apa aja sih? Loh, ini podcast gue sampai nggak banyak ngomong lo gue dengerin terus gitu. Kayak sebenarnya lu nonton film apa sih ya bagus kok lu bisa bilang. Hidayah. Enggak, Hidayah yang episode apa yang menurut lu Oh, bagus iya. banget? Yang Lupa berkesan lah, dulu. Tapi kayak misalnya, aku pernah sampai nggak berani buang air panas ke selokannya dapur itu. Soalnya tuh katanya bisa kuburannya bisa jadi panas. Feren pertama gini, itu kan Aku salah inget kayaknya. lu kenapa lu nonton Hidayah lu takut? Kan agama lu juga udah beda. Gimana sih? Iya, kenapa lu jadi lu yang takut? Mungkin dulu aku waktu kecil krisis identitas mungkin ya. Oh. Jadi kayak dari itu kayak takut terus kayak dulu aku sempet kayak coba-coba pakai hijab gara-gara sering nonton Hidayah. Oh, ada bagusnya juga ya. Oke. Nah, itu Salah gua. Iya kan? Bagus Hidayah itu. Kalau yang Kristen aja bisa tahu-tahu pakai hijab, berarti kan ya kayak Muslim mungkin efeknya lebih ikhlas lagi kan? Lepas hijab di mana? Teman-teman, aku pengen tahu nih komen di sini terus terang ya, karena bagiku itu kayak mohon maaf film pembodohan bagiku ya. Ya, selama ini bagiku. saya pun mana Tapi itu komen, lu pembodohan. nonton nggak sih sebenarnya? Tapi ternyata ada loh orang non Muslim yang malah jadi pakai hijab. Iya, aku jadi mempertimbangkan ulang nih. Iya. Tapi nonton itu ketagihan. Nah, kalau gue bukan Hidayah. Jadi ada satu dulu nggak tahu nama bukunya apa, tapi covernya selalu menyeramkan. Iya. Oh, itu dari Hidayah Iya. itu dari buku sebenarnya. Iya. Buku diangkat dari sinetron. Iya. Bagus Oke. banget. Iya. Oke, kali ini gue akan ngelakuin yang jarang gue lakuin. Gue mau support Feren. Kenapa? Karena dulu gue juga kayak gitu. Gue sempet takut berdosa gara-gara lihat pas ini mati mukanya kebuka Iya, terus aduh, kayak iya. belatung-belatung gitu. Nah, itu Tapi pas kayak- gue SD, Gini, kalau menurut gua Hidayah versi buku Iya, lebih menakutkan itu masih ya? lebih menakutkan, lebih masuk akal. oh iya, Iya enggak, makanya belatung segala macam tuh masih Ada memang. sangat mungkin. itu Iya. serem, itu serem. Tapi ketika udah jadi sinetron, tahu-tahu masuk molen semen. Iya, jadi meme. Nah, itu akhirnya kan jadi meme tuh. Itu udah aneh tuh bentuk-bentuk azab ya. Heeh. Tapi kayaknya yang Hidayah masuk semen itu Hidayah terbaru. Hidayah aku nonton tuh konsep nabi terbaru gitu. Enggak, Ya? yang Hidayah kita nonton tuh Udah waktu- season terbaru ya. Iya. Yang dulu tuh lebih bagus Lu memang. nontonnya pas kapan SD, SMP? SD kayak misalnya Oh, iya. selingkuh terus tiba-tiba mukanya jadi kayak Membusuk. Iya, membusuk kayak gitu. Ah. Itu kan Hidayah zaman dulu kan. Oke. Nah, pertanyaanku ya sebelum aku bahas Hidayah ya. Apa yang terjadi ketika orang udah gede? Habis nonton Hidayah, mereka nggak percaya. Oh.
Mereka nggak bisa lagi ditakuti dengan cara yang sama kan? Karena terbukti nggak benar. Terbukti nggak kejadian, gue gini enggak. Betul. Ada orang yang coba-coba berbuat jahat, ternyata nggak kejadian tuh. Ada yang bukannya selingkuh, publis video, video shoot dipublis, ternyata malah makin famous tuh, ya kan? Akhirnya orang pikir, oke, it's not works. Orang-orang ngelihat ini ada orang-orang yang bukan Muslim, misalnya contoh dia melakukan banyak sekali maksiat, baik-baik aja, itu yang ngoplos Pertamina 90J92, PT Timah, Antam. Apalagi baru tuh segala macam gitu kan ya, enggak terjadi langsung wajahnya membusuk tuh atau wajahnya jadi keringatnya jadi bau Pertalite itu atau Pertamax. Berarti Hidayah itu cuma cerita rakyat. Enggak, menurutku itu pembodohan. Nah ini sampai di tahap opininya tuh pembodohan. Iya. Bukan cuma itu. Karena pembodohan. cara yang paling mudah untuk control the people adalah through fear. Iya. Fear. Nah itu adalah shortcut untuk ngendalin orang. Dan sekarang itu dipakai, termasuk di mana-mana. Di zaman Fir'aun dipakai fear, zaman sekarang dipakai fear. Berarti bentuk-bentuk siksanya itu palsu semua. Nah, pertanyaannya tadi ya, siksa apa yang ada di dalam Al-Quran? Oke. Jelaskan detail. Kalau aku jelasin nih, siksa menurutku yang paling parah adalah khalidina fiha, selama-lamanya. Itu siksa yang paling parah tuh. Coba bayangin gini ya. Feren paling suka makan apa? Pizza. Okay. Berdasarkan teori the diminishing law of marginal utility, itu setiap kali kita makan kenikmatannya berkurang, benar nggak? Benar. Contoh ya, Feren dikasih makan pizza pas abis buka puasa, amin. Feren mau nggak pizzanya tambah enak? Mau. Puasa dulu. Iya. Nanti pas lu buka puasa makan pizza, hari ini gue tantang dia buat puasa. Dia langsung mau syahadat lu kan? Belum makan minum. Minum sudah. Nanti dibeliin sama Raymond pizza kalau puasa. Oke. Nanti lu makan itu udah langsung kayak ke Sidratul Muntaha lu. Wah itu baru lagi tuh dia tuh diksi baru tuh Sidratul Muntaha tuh salah tuh Tat. Dia nanya apaan itu? Sidratul Muntaha itu langit ketujuh. Langit ketujuh. Oh, tiba-tiba langit ketujuh. Iya di atasnya kenikmatannya di atas langit ketujuh. Seperti itu rasanya. Oke. Terus. Tapi kalau lu disuruh makan pizza, lu dikasih makan pizza nih, kenikmatannya taruhlah 100. Kalau lu dikasih makan pizza yang kedua, kenikmatannya jadi berapa? Berkurang 90. Ya. Enggak, 90 udah kenyang gitu, 70 lah ya. Kan satu slice. Oke, satu slice. Oke, 90. Slice berikutnya jadi berapa? 80. Slice berikutnya jadi berapa? 70. Slice berikutnya jadi berapa? Lebih cepat lagi turunnya 50. 50. Iya, karena kenyataannya lebih cepat benar. Jadi cepat turunnya. nol. Setelah 0 udah kenyang banget, udah males banget lihat pizza. Disuruh makan lagi. Lu bilang apa? Itu bukan lagi nikmat jadinya siksa. Iya. Pas udah nggak kuat lagi nih, muntah, lu dipaksa makan lagi. Iya. Oh, di sana disiksa gitu. Khalidina fi artinya selama-lamanya. Dikasih makanan favorit. Enggak, gue jelasin tuh gini. Makanan favorit aja lu merasa tersiksa. Gitu loh maksudnya. Apalagi makanan enggak favorit. Bisa dikasih makanan. Berikan aku hidayamu. Iya, tapi paham analoginya. Nah, bagiku yang paling susah itu adalah selama-lamanya itu. Lu setiap hari buka puasa makan mie aja, aku kan paling suka makan mie nih. Setiap hari buka puasa makan mie aja, aku merasa bosan dan tersiksa dalam tanda kutip. Apalagi kalau misalnya setiap hari kita misalnya dipukul orang. Nah, oke, siksaan yang ada di dalam Al-Quran ya. Kita nggak bahas siksa kubur, kita bahas siksa nanti di neraka. Siksa di dalam kubur. Mau gua kasih tau salah satu yang paling ngeri? Semuanya. Oke, semuanya. Top 3. Top 3 ya. Menurutku ya, pribadi ya. Di dalam Al-Quran ada kata-kata gini. Yatufuna bainaha wa bainaha mimin an. Bagi orang-orang yang benar-benar parah kemudian kejahatannya di dunia, benar-benar merugikan orang banyak. Itu mereka disuruh tawaf, keliling. Di antara satu pohon namanya pohon zakum, sama kemudian satu tempat nanah dididihkan. Lu pernah tahu nanah? Nanah dididihkan. Nanah bau atau enggak? Bau banget. Bau banget. Apalagi nanah mendidih. Dididihin. Boleh dicoba tuh kalau mau. Nananya siapa itu? Nah, di rumah sakit ada mereka ngumpulin nanah. Nah, itu bisa dites tuh. Nah, nanti di neraka ada nanah, ada air panas aja. Nah, bayangin ya, ada orang dia disuruh makan pohon zakum. Pohon zakum itu adalah pohon yang akarnya ada di neraka dan buahnya tuh panas dan sangat nggak enak. Dikatakan kalau pas masuk ke dalam ini langsung kebakar, hilang, sampai perut hilang. Lalu kemudian dia bilang, aus, aku pengen minum, aus, pengen minum, kata Allah, pengen minum. Di situ ada tempat minum. Dia langsung lari ke sana. Ngelihat ada kemudian tadi nanah mendidih tadi, dia langsung minum seperti unta yang minum aus. Setelah dia minum, dia bilang, lebih baik makan buah tadi. Dia balik lagi.
Terus begitu. Dan itu repetisi terus. Gimana? Sama kayak gini, lu pernah dipijit gak? Pas dipijit kaki kiri, saya sakit, gantian kanan, kayak kanan lebih enak. Pas dipijit kanan, kiri lagi. Nah, tapi itu ceritanya makan zakum sama kemudian minum nanah mendidih tadi. Itu yang pertama tuh. Yang kedua. Enggak, lu setuju gak itu udah ekstrim? Itu udah enggak, lu ngerasain itu udah menyiksa. Nah, soalnya gue tahu di kepala dia tuh siksa yang, coba deh lu kasih perspektif deh yang menurut lu siksaan yang paling ekstrim yang lu baca dari Hidayah. Tapi yang Maha Suci Allah yang menciptakan manusia kayak Feren ya. Ada ya. Maksudnya dia benar-benar waktu itu berhusnuzon sama Allah. Ibadah nggak diterima 40 hari pendek amat. Iya. Sekarang siksa kayak tadi kok gitu doang. Enggak, coba ceritain dulu, mungkin yang kedua lebih parah. Yang kedua, ada orang diikat di dalam Al-Quran yang lain, ada orang diikat di tiangnya tinggi banget, dan di atas tiang itu ada kubah, gampangnya ya, ada kubah, di atasnya tuh ada pintu, dan semua tuh dari api neraka, dan dia diikat di situ, dan dia ngeliat pintu itu kebuka, dia bilang aku bisa kesana, dan dia berusaha ngelepasin itu dan berusaha manjat dan nggak pernah bisa. Itu gabungan fear and hope. Tahu nggak katanya siksaan yang paling parah adalah apa? Kalau lu punya harapan dan harapan itu putus, dan itu happens all the time. Iya. Nyambung ke pertama banget soal mental itu loh. Siksa mind games, kalau misalnya di film-film ya, mind games gitu, itu tuh lebih sadis daripada siksaan fisik. Lo kayak dulu kan ada sempet myth-nya ya, orang-orang disiksa tuh bukan ditusuk-tusuk, bukan apa-apain, tapi ditetesin air terus gitu misalnya. Iya. Nah, itu benar. Yang mental gitu, itu tuh lebih menyakitkan. Lebih menyakitkan. Ada siksaan suara. Ada suara, ada yang di setel lagu apa gitu, di setel 24 jam nonstop buat itu mental itu lebih serem. Tapi gue tahu lu nyarinya yang fisik yang ekstrim kayak... Aku pikir ini, aku cerita sesuatu siksaan ya, yang paling parah di dunia bukan di akhirat, tapi pasti bagi dia biasa nih. Ada orang dikurung di ruangan putih selama 30 hari. Keluarnya gila. Iya. Pernah tahu. Di akhirat itu bukan putih warnanya masalahnya. Hitam. Dari api yang menyala-nyala. Warna pink. Dari api yang menyala-nyala. Oke, mungkin lebih ada warnanya dong. Beda. Ya, nggak putih. Mungkin kayak gini. Harapan lu kan kayak gini, kan seluruh pembicaraan dari seluruh podcast ini kita tuh. Tapi enggak, aku mau nanya yang tiang itu deh. Yang mana? Tapi kalau misalnya yang diikat itu kan gabungan fear and hope kan. Betul. Orang naik terus tapi kayak nggak bisa capai. Betul. Kenapa nggak dia pasrah aja? Dia pasrah, dia nggak bisa pasrah. Kan? Dia kan kepanasan. Dia mau keluar dari situ. Oh, dia kepanasan. Dia kan kulitnya masih ada. Di sekelilingnya. By the way, lu tahu ketika dokter menggolongkan mati yang paling sakit itu apa aja? Salah satunya kelelep, itu mati yang paling sakit katanya. Yang kedua kebakar. Tapi mereka nggak bisa mati di sana. Iya, that's the worst. Itu maksudku yang selama-lamanya. Lu ngerasain sakitnya tapi lu nggak ngerasain matinya. Tapi kok siksanya beda-beda ya? Nah, masa dicobain? Tergantung ini bener nggak? Tergantung dari dosa-dosanya kan? Keren banget. Jadi kalau misal dosanya nyuri, dosanya apa itu beda-beda. Ada disebut kan dosa apa? Siksaan teringan di neraka tuh kan pamannya Rasulullah. Diapain? Pakai sendal. Itu paling ringan. Di apa? Pakai sendal. Pakai sandal. Tapi dari api neraka. Tapi sendalnya dari api neraka panas. Dosanya apa? Hukumannya apa? Dosanya cuma menolak untuk mengimani Rasulullah. Oke. Padahal udah banyak bantu Rasul. Dia pakai sendal dari api neraka yang mendidih otaknya. Itu paling ringan di neraka, siksa paling ringan. Nah, yang paling ringan baru dia kepikiran tuh, yang tadi enggak tuh. Kalau bisa terlalu kompleks gini. Kalau hukuman tuh jangan wire otaknya itu kita nggak tahu. Jangan tiang, jangan kayak fear hope. Oh ya, terlalu rumit ya. Soalnya yang tiang itu aku mikirnya kayak ya udah mending kepanasan daripada ngapain capek. Enggak, lu harus ngebayangin ketika di tiang segala macem kondisinya tuh. Iya, panas kan? Semua panas. Bukan hanya panas. Panas biasa, panas api neraka. Lu tahu gak api intinya neraka dibakar hidup-hidup, udah intinya gitu dah. Tapi gak kebakar kan? Enggak. Bukan gak kebakar, dia dibakar hidup-hidup, tapi kata dibakar. Allah, setiap kali kulitnya terbakar, Allah gantikan dengan kulit yang baru. Langsung gitu. Dibakar lagi. Beserta sarap-sarapnya. Tangan lu dipotong di sana. Tapi kalau kayak gitu lama-lama kebiasa. Enggak ya? Apa? Lama-lama kebiasa. Enggak. Gimana lu kebiasa dengan rasa sakit? Tapi mungkin aja gak sih? Gini, lu iris nih. Set.
Besok lu iris, lu lihat sebulan, lu masih udah ini udah gak sakit. Jangan nanti dia lakuin beneran loh. Nanti dia tuh pikirannya, aku sebenarnya tuh ada jadi debus. Iya makanya. Sebenarnya tuh ada benernya loh. Iya. Gue sempat kepikiran loh. Ya. Apakah akan resisten ya? Eternity-nya tuh ada resistennya. Ya. Itu lebih tepatnya genetik. Ada orang-orang dilahirkan dengan rasa sakit yang lebih daripada orang lain. Ada orang yang tidak. Tapi aku pengen ngasih tau gini. Kita lihat ya, apakah itu akan jadi better atau tidak. Ada kasus, coba cari nanti di internet. Ada kasus orang, dia di anestesi, tapi ternyata dia belum totally pingsan, belum totally kehilangan kesadaran. Dia cuma kelihatan tidur, nggak bisa gerak, tapi dia bisa sadar. Dan dia dibedah dalam keadaan itu. Dan dia bilang apa? Lo harus bisa bayangin pelan-pelan. Ini serem nih. Nah ini serem. Lo kebayang nggak kayak di anestesi dia benar-benar nggak bisa gerak, dia nggak bisa ngomong, diem, tapi dia sebenarnya masih sadar. Iya, itu masih bisa ngerasain tuh di situ. Nah, lanjut. Ketika itu dia dibedah dalam kondisi kayak gitu, diamputasi kakinya. Dia melek. Dia nggak melek. Sadar. Dia nggak bisa gerak. Dia sadar. Dia ngerasain sakitnya. Tapi dia nggak bisa teriak, nggak bisa gerak apapun. Dia nggak bisa dalam hatinya, aku sakit, tapi tetap digituin. Nah itu di dunia. Di akhirat ya tentu lebih parah. Nah kayak gitu. Oke, gini gue summarize dulu ya. Ini episode-nya atau enggak kelamaan tadi udah diingetin. Intinya kan soalnya ini bagian dari kita keluar dari jebakan pikiran. Ini konsep minggu kedua. Ngapain? Promosi. Ya udah gini sebelum gue tutup gue kasih kesempatan Ferrer Orella buat promosi. Mana kameranya yang ini kan? Nah coba. Yang mana? Yang itu yang paling gede tuh. Ini buku ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Ciptaan Allah. Ditulis oleh. Ditulis. Iya kan buku ditulis dong. Ciptaan. Iya. Iya ciptaan Allah dan Ustadz Felix. Jadinya konsepnya collab. Ini dia yang ngomong, gue yang masalah nih. Tapi waktu Ustadz nulis kan diridhoi Allah. Amin. Ya Allah, amin. Bagus. Udah pinter dia. Allah dan karya Ustadz Felix Xiao yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru benar. Amin. Terus tentang apa itu? Isinya apa? Baca, tapi ini bagus banget. Ada gambar-gambarnya. Iya. Oke. Tentang apa? Udah promosinya aja. Tentang Islam dari nol. Ini buat teman-teman. Bagaimana lu membadani Islam? Membadani itu maksudnya konsep-konsep Islam tuh masuk semua ke lu sehingga lu lekat dengan itu. Makanya judulnya Islam Ismi. Nah, bagus buat kalian yang Islam newbie, beginner, intermediate nggak? Intermediate bisa. Boleh beli buku ini di ada di @Fataha Store. @Fataha. Fataha Store lah pokoknya di sosial media, di marketplace. Pakai kode ESCAPEXFEREN. Itu kan potongannya sama dia. Nah, pakai kode ESCAPE@Feren nanti akan tambah mahal. Mahal. Beli. Udah, cukup promosinya. Cukup. Berarti udah jelas ya tentang tadi ya, tentang masalah mental tadi ya. Jadi sebenarnya kalau soalan siksa kubur kalau bisa kita simpulin sih, kalau aku secara pribadi ya, aku nggak terlalu banyak mikirin itu. Aku takut dengan itu, tapi aku nggak terlalu banyak mikirin itu. Karena kalau kita mikirin itu terlalu banyak, nanti kita nggak jadi nggak produktif. Nah, Islam justru bilang sebaliknya. Kalau kamu benar-benar takut, justru kamu harus lebih banyak mikirin amal-amal baik yang kamu lakukan sehingga ini nggak jadi begini. Atau apa yang menyebabkan kamu bisa diazab, kamu jangan lakukan. Nah, itu sebenarnya yang produktif tuh itu. Just do your best. Just do your best. Apa konsepnya? Tawakal. Tapi aku penasaran siksa kubur lainnya. Emang. Semuanya. Ini gak bakal habis. Enggak, dia tuh pengen penjabaran siksa satu-satu. Gua tau. Dia pengen hidayah ada lagi. Tapi ada nggak sih orang yang masuk Islam dari siksa kubur, ada nggak ya? Pasti ada. Ada ya. Gue yakin setelah dia mendengar dia takut karena balik lagi kalau nggak salah saya pernah ngomong di sini deh. Ada teman saya yang saya tanya, kenapa lu milih Islam? Karena dia bilang di antara semua agama yang siksaannya paling berat tuh Islam. Oh, kenalin lah. Lah, dia masuk Islam karena siksaannya paling berat. Menurut dia ini agama paling worth it karena siksaannya paling berat. Karena di agama lain kalau ternyata dia salah pilih agama, biasa aja, tidak segitunya. Tapi di Islam itu siksaannya paling berat. Dia karena itulah dia memilih Islam.
Karena kata dia, ini agama yang harusnya kayak gini nih. Ketika salah lu dapat hukuman yang bener-bener maksimal. Walaupun transaksional banget. Lu ngerti kan? Ini ada 5 nih. Kita harus betting mana yang bener nih analoginya nih. Habis itu, tapi Islam nih yang paling berat siksaannya daripada yang lain. Kalau gue pilih yang lain dan salah, siksaannya kan kecil-kecil. Mendingan gue pilih Islam aja gitu. Karena kalau siksaannya lebih berat, pasti pahalanya lebih berat. Mau kenal nggak sama temennya tadi? Siapa tahu cocok. Kali. Kayak ini kita udah ke extend sangat lewat nih timernya nih. Jadi gua summarize dulu ya, Fer ya. Tuh Erik dan soalnya ini dia paling dikit loh ngomongnya. Iya. Episode-nya paling dikit ya. Kali episode yang gua hampir gak ada ngomong. Tapi by the way ini kan lu yang bawa kan. Kenapa lu kaget ketika dia ngomong? Ya udah upload di channelku aja. Mau? Pawangnya aja shock ya. Gimana umat manusia? Ya jadi intinya gini. Soalnya next stepnya kan kayak gini. Week 1 itu bahas krisis. Week 2 itu tentang pikiran. Apa sih yang jadi sebenarnya itu valid. Topik yang dibawa tuh valid. Karena mayoritas orang yang nggak bisa berpikir, belum mau berpikir, belum tahu gimana cara berpikir secara lanjut, pasti kemakannya sama yang kayak gitu. Namanya tuh primal brain. Apa? Primal. Oh, primal brain. Otak primal. Siapanya Optimus Prime tuh? Kakaknya. Primal ini yang gorila. Oh iya, Optimus Primal. Primal ada. Serius ada? Ada. Yang monyet. Gorila. Iya, benar. Itu aja. Primal brain, oke. Nah, itu tuh bener-bener purely didorong sama emosi. Oh, primal brain tuh fear and hope. Ya, sama kayak kalau setiap kita membuat keputusan ada thinking fast, thinking slow. Thinking fast itu yang orang belum bisa thinking long, slow and long. Orang pasti fast. Ngasal gitu ya. Emosi. Oh, jump to conclusion. Driven by emotion. Nah, makanya tetap ada banyak masyarakat di Indonesia yang berdasarkan emosi. Oh, takut nih dia melakukan sesuatu dan komit. Bagus. Jadi, kita bahas tuh nanti berikutnya tuh antara emosi tadi ya. Nah, bener. Itu kan ada di judulnya kan yang saran lo kan, hati ya. Lebih penting daripada hati. Oh, nice. Itu bagus. Itu bridge buat selanjutnya bagus. Islami banget lu, Feren. Gila. Itu Islami banget itu. Itu Islami banget. Ya, aku baru baca dari sini. Hah, serius ada? Enggak. Ya udah. Walaupun gue tulis sih. Ada. Tutup dulu. Say bye-bye. Goodbye. Nonton selanjutnya. See you on minta maaf kalau ada yang salah. Oh ya, minta maaf sih. Minta maaf dulu kalau ada yang salah. Guys, aku baru pertama kali belajar Islam. Jadi kalau misalnya pertanyaanku ada yang aneh-aneh, mohon dimaafkan. Enggak ada yang salah sih. Enggak ada yang salah. Makasih udah memvalidasi. Ya, terus tutup. Jangan lupa beli bukunya Islam is Me. Ya. Terus tutupnya gimana caranya? Skip episode Assalamualaikum. selanjutnya. Assalamualaikum. Wassalamu. Nggak apa-apa.